dengan walaupun masih dalam suasana pandemi ataupun daring ya. Jadi sama-sama juga kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali, beraktivitas seperti sedia kala kembali ya. Amin. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ketiga di mata kuliah Industrial System Programming. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian udah mempelajari bahasa pemrograman sebelumnya? Sudah. Apa aja itu, Loga? Bahasa pemrograman apa saja yang sudah dipelajari? PHP, Java, HTML, itu dia, Pak. Apa? Apa aja, Loga? HTML, PHP, Java, PHP ya, PHP, Java, lalu HTML, udah JavaScript, JavaScript, oke, bagus. sama Pascal, Pak. Itu semester 1. Ya. Kalau bahasa pemrograman Visual Basic udah pernah? VB? Belum, Pak, belum. Belum ya. Oke, jadi di Industrial System Programming ini kita akan tetap bahasa pemrograman, tapi yang kita pilih adalah bahasa pemrograman Visual Basic ya. Visual Basic boleh di 2010 ataupun di 2008. Nah, tentunya kalau kita belajar bahasa pemrograman itu harus kita minimal punya laptop atau komputer untuk kita mengulang pelajaran yang kita buat. Ini agak dilema juga ini kalau perkuliahan daring praktik gini kan, jadinya agak susah nanti kita untuk mungkin mengulang pelajaran ataupun mengerjakan tugas-tugas. Nah, di sini saya mau tanya, berapa orang yang punya laptop? Erlina punya? Halo, Erlina? Macet sepertinya ya. Siska Veronica ada nggak laptopnya? Ada, Pak. Ada, oke, ada. Uzita? Ada, Pak. Ada ya. Kalau Loga gimana? Ada, Pak. Ada. Oke, nanti berarti kita akan mempelajari bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, untuk sistemnya ini berarti harus kita download ataupun kita ada di saya programnya. Mungkin tinggal kita bertemu aja untuk menginstal programnya itu di laptop kalian. Jadi kira-kira kapan ya kita jumpa untuk memberikan program ini? Karena kalau di download cukup besar ya, cukup besar Visual Basic ini bisa sampai 3 sampai 4 giga filenya. Itu dia. Jadi lebih bagusnya sih saya kasih flash disk saja gitu ya. Jadi kalian bisa install rame-rame. Atau ketika saya ke Medan ya. Nanti kalau saya ada jadwal saya info lagi deh ke kalian. Tapi bisa nanti kalian baca-baca atau searching-searching dulu sekilas tentang Visual Basic. Oke, ini kita akan share saya akan share screen pengantar dari modul kita ini. Ya, jadi Visual Basic itu merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft ya. Jadi ini adalah pengembangan dari bahasa Basic yang awalnya itu Pascal. Ya, Pascal, lalu Basic, lalu sekarang sampai ke Visual Basic. Nah, jadi adapun tujuan kita belajar bahasa pemrograman Visual Basic ini, yang pertama mampu memahami platform visualbasic.net. Jadi kita mempelajari yang visualbasic.net artinya sudah mendukung jaringan client server, artinya nggak hanya di desktop kita aja gitu, tapi bisa diakses secara online ya. Jadi tapi
Berbeda dengan PHP ya. Kalau Visual Basic ini mengharuskan kita menginstal programnya gitu. Kalau PHP kan cara kerjanya dari web browser ya, tinggal kita search aja. Nah, kalau VB ini berbeda. Kita harus install programnya ataupun file exe-nya gitu dia. Lalu memahami pemrograman berbasis visual. Nah, dari namanya aja udah visual ya, jadi artinya itu secara visual kita merakitnya ataupun membangunnya gitu. Kalau misalnya PHP kan semuanya itu script. Misalnya kita mau buat text box, ya kan kita akan buat input type, ya kan. Type-nya apa? Bisa teks, ya bisa radio mungkin ya, atau combo box, ataupun password dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus ketikkan. Tapi kalau di Visual Basic ini enggak, kita tinggal drag drop aja gitu. Nah, pastinya tetap ada pemrogramannya, tapi minimal untuk kita merancang tampilannya itu kita hanya drag drop aja gitu. Hanya drag drop, artinya kita tinggal tarik sana tarik sini, kita ya tampilannya tuh seperti kita merancang sesuatu lah gitu. Udah button udah disediakan, tinggal kita letakkan mau di mana posisinya. Lalu text box-nya sudah ada, tinggal kita geser-geser sampai kemana gitu dia. Jadi nggak semuanya itu berbasis script ya, tapi secara visual artinya itu kita nggak semua kita ketikkan. Jadi pengenalan yang pertama ya, seperti yang saya bilang tadi, Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman dari sekian banyak bahasa pemrograman. Ya. Bahasa pemrograman yang kita tahu pastinya adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, jadi bahasa pemrograman lah yang menjembatani antara kita dan komputer gitu. Jadi bahasa pemrograman yang nanti mentranslitkan bahasa manusia menjadi bahasa mesin ya. Kalau kita suruh seperti saya bilang tadi, kita mau menampilkan button aja misalnya, nah itu kan button itu kan bahasa manusia ya, artinya itu bahasa Inggris ya, artinya itu tombol. Nah, kalau tombol itu di komputernya kan nggak gitu. Tombol itu ya mungkin terdiri dari 10, 11 dan sebagainya gitu ya. Karena kan bahasa mesin itu adalah bahasa yang assembler itu kan hanya mengenal biner 10, 10. Nah, bahasa pemrogram inilah yang membantu kita bagaimana komputer bisa menginstruksikan sesuai dengan kemauan kita. Nah, Visual Basic ini dikembangkan oleh Microsoft ya. Jadi Microsoft ini si Bill Gates ya, banyak sekali produknya, dimulai dari yang paling populer ya Microsoft Windows ya, hampir semua laptop itu sistem operasinya pasti Windows ya, dan tentunya program aplikasi yang selalu mendukung kegiatan komersil, kegiatan education ataupun yang lainnya pastinya Microsoft Office ya kan, itu juga dari Microsoft, ada itu Word, PowerPoint, Excel dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke visual ya. Jadi visual adalah cara yang digunakan untuk membuat user graphic interface ataupun GUI. Ya, jadi semalam kita sudah belajar desain user interface. Jadi itu adalah pengembangan dari Visual Basic ini gitu. Jadi nanti kita akan merancang bagaimana membuat sebuah graphical user interface atau GUI yang sifatnya itu user friendly. Artinya mudah digunakan gitu. Jadi nggak kesusahan orang memakai program yang telah kita bangun gitu dia. Lalu tidak perlu menuliskan instruksi pemrograman dalam kode-kode baris ya. Cukup melakukan drag dan drop, objek-objek akan digunakan. Jadi nggak perlu kita buat pakai script, tapi sudah ada, tinggal kita drag drop aja. Lalu Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung Object Oriented Programming ataupun OOP. Lalu konsepnya itu event driven ya, kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Jadi di Visual Basic ini selalu menggunakan event ya, event ataupun
momen ataupun kejadian. Jadi ketika kita klik, apa yang terjadi? Nah, itu namanya event. Ya, jadi harus ada aksi dulu baru ada reaksinya. Urutan event menentukan kode yang dieksekusi. Jadi alur jalannya program bisa berbeda untuk setiap yang dieksekusi. Lalu IDE, apa itu IDE? Ya, penulisan programan banyak dilakukan berbagai editor, misalnya Notepad ya, paling dasarnya itu bahasa pemrograman Notepad ya. Jadi Notepad itu bisa kita buat menjadi bahasa pemrograman Java ataupun PHP ataupun HTML ya, Notepad. Tapi kan terlalu sederhana, nggak ada kata bantu di sana. Jadi kalau salah ya salah gitu kan, nggak ada bantunya, alat bantunya, ataupun misalnya kita mau cari input tadi, kalau misalnya menggunakan Sublime Text ataupun Notepad++, kan direkomendasikan kita ketik 3 angka, kira-kira kita mau pilih yang mana nih gitu. Tapi kalau di Notepad kan enggak, kita harus ketik dari awal sampai akhir. Itu dia. Lalu dengan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment, programmer dapat membuat user interface, melakukan coding, melakukan testing dan debugging, serta mengcompiler program menjadi executable. Nah, ini ya, kalau misalnya Visual Basic, cara kita men-share aplikasi yang kita buat itu harus dikompilasi menjadi executable. Artinya program kita itu sudah menjadi program exe yang nantinya bisa diinstal di komputer orang dan menjadi program kita. Ya, mungkin sederhananya mungkin kita akan membuat kalkulator ya. Ya memang di setiap komputer udah ada kalkulator gitu. Tapi kalau kita mau membuat aplikasi kalkulator dengan VB ini, bisa nanti setelah sudah jadi kita compiler, jadi nanti kalau kita mau install di laptop kita itu udah bisa gitu, ataupun program-program yang lainnya. Lalu Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah untuk dipelajari dengan teknik pemrograman yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Jadi terlihat dari dasar pemrograman dalam Visual Basic adalah form, di mana pengguna dapat mengatur tampilan form kemudian dijalankan dalam script yang mudah. Nah, tapi untuk Visual Basic ini kan basisnya basis desktop. Nah, artinya dia nggak akan secantik website. Dia nggak bisa secantik pemrograman yang bersifat online ya, seperti PHP ataupun JavaScript. Ini untuk tampilannya ya seperti tampilan desktop kan lebih monoton ya, artinya dalam segi warna ataupun responsifnya itu akan kalah ya, pastinya dengan yang berbasis web gitu dia. Jadi Visual Basic ini adalah basicnya to desktop, yang artinya kalau untuk secara desain itu akan kalah gitu. Tapi kalau dari segi visual untuk membuat suatu program dengan cepat dan mudah, itu Visual Basic bisa diandalkan. Lalu sejarah perkembangan Visual Basic ya. Jadi munculnya itu tahun 91, masih versi 1.0. Lalu sampai sekarang, oh ini belum diupdate ya modulnya. Bukan hanya 2010, tapi sekarang udah 2016 yang terbaru. Ya, jadi kalau kita pakai 2008 ataupun 2010 masih relevan, masih bisa dipakai. Tapi kalau untuk mau yang terbaru, kita harus upgrade ke yang lebih tinggi. Lalu Visual VB.NET adalah salah satu bahasa pemrograman. Cikal bakal dari VB.NET adalah bahasa basic. Ya mungkin kita belum belajar ya, bahasa basic ini artinya sangat lama sekali ya, masih generasi pertama bahasa pemrograman. Basic, COBOL, Fortran itu bahasa pemrograman yang masih sangat pertama kali digunakan gitu dia. Kalau di kita ini kan paling rendah itu kan Pascal atau C++ gitu, dan itu juga sedikit sekali digunakan. Sekarang orang sudah menggunakan yang paling banyak digunakan web, ya kan. Lalu yang paling terbaru sekarang Python ya. Python itu
sangat baik sekali untuk kita, bahkan untuk pemrosesan data-data penelitian, bukan hanya program untuk komersil, melainkan data-data penelitian ataupun data riset. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Lanjut? Enggak, Pak. Oke ya, jadi Lanjut. kita masuk ke layer. Layer ini adalah nama lain dari tingkatan atau lapisan ya. Jadi seperti ini. Jadi yang paling awal itu kan dia harus ada di sistem operasi ya. Sistem operasi boleh di server, boleh di desktop ataupun device. Nah, device itu dalam arti mobile. Nah, kalau kita menggunakan VB.NET atau Visual Studio, kita harus punya Net Enterprise Server, kita harus punya Net Framework, nah kita harus punya Net Building Block Service. Nah ini biasanya satu include dengan kita menginstal Visual Basic. Ya, jadi kalau kita menginstal Visual Basic, ini pasti sudah terinclude semua. Ada beberapa kasus yang nggak bisa terinstall memang, dan kita harus install mandiri untuk Net Framework-nya, tapi jarang sekali terjadi. Lalu keuntungan mempelajarinya untuk yang .NET ini ya, jadi kan Visual Basic ini kan sudah berkembang menjadi .NET, artinya bisa digunakan di server, artinya bisa online gitu, bisa terdistribusi, tidak hanya pada komputer kita aja. Jadi yang pertama adalah multi language, yaitu bersifat terbuka sehingga memungkinkan berbagai bahasa pemrograman mengakses dengan mulus. Banyaknya kalangan menyebut .NET sebagai open source versi Microsoft. Saat ini .NET dapat diprogram menggunakan Visual Basic. Nah ini ya, jadi sifatnya itu open source. Jadi kita bisa memanipulasi ataupun mengedit program-program beserta source code-nya gitu. Jadi kita bisa akses sampai ke root-nya dia. Nah ini layernya ya. Dari awal itu C Crash, C++, jadinya ke Visual Basic. Jadi Visual Basic ini adalah perkembangan dari bahasa pemrograman C, ya. Itu dia. Ini bisa kita baca sendiri nanti. Nah, ini ada tampilan dari Visual Studio 2010, ya. Seperti ini gambarnya. Nah, ini tampilan programnya. Lalu ini tampilan awal pada saat kita mau membuat program baru, ya. Tipenya itu apa? Mau Windows Form ataupun yang lainnya. Tapi paling banyak digunakan itu adalah Windows Form. Ya, jadi ini macam-macam template-nya ya, mau Windows Form atau Class Library dan sebagainya. Nah, ini ada halaman utamanya. Jika menggunakan IDE, jadi ini bisa kita lihat ya, di sini ada pointer, ada button, ada checkbox, ada combo box, ada data type picker, ada label. Nah, ini semua tinggal kita drag aja ke form gitu. Jadi kita tinggal dekorasi aja. Nanti kita tinggal ganti namanya gitu. Tanpa harus kita ketikkan skripnya gitu. Jadi mau time, mau itu list box, label, combo box, tinggal kita drag drop aja. Gitu dia. Jadi ini adalah yang tombol yang di sebelah kiri ini ya. Itu namanya toolbox. Jadi di toolbox itu ada objek yaitu form, label, ya. Label itu seperti teks untuk keterangannya gitu. Lalu text box ya, text box itu biasa form isian untuk kita memasukkan data ya. Text box misalnya tuliskan nama Anda, lalu kan text box tuh. Nah di text boxnya kita isikan gitu ya. Lalu combo box itu dia seperti pilihan ya kan. Nah, misalnya pilih jurusan misalnya. Nanti kalau kita menggunakan combo box berarti ada teknik informatika, manajemen informatika, rekayasa prakaruna, bisnis digital dan seterusnya. Atau untuk jenis kelamin pun bisa juga laki-laki atau perempuan ya kan. Tapi kalau combo box ini biasanya lebih dari 2 sih ya. Kalau misalnya mau
jenis kelamin bisa pakai radio button. Radio button kan lebih ke salah satu gitu, laki-laki atau perempuan atau iya atau tidak, gitu ya. Lalu combo box dengan banyak drop down listnya gitu. Nah, ini contoh percobaan, nanti kita akan buat ini nama, jenis kelamin, lalu fakultas, dan tampilkan pesan. Program sederhana dulu seperti ini, ya kan? Baru nanti kita akan buat program sederhananya. Oke, mungkin akan saya tampilkan dulu untuk yang 2000 Visual Basic 2008. Di saya masih yang 2008 karena yang di 2010 kalau sudah install yang 2008 kan mau ke 2010 harusnya dia upgrade, jadinya project-projectnya hilang semua nanti. Jadi saya masih menggunakan yang di 2010. Di 2008 maksudnya. Ntar ya, saya buka dulu. Memang Visual Studio ini agak berat ya, bukanya itu lama kan. Jadi nanti kita sabar-sabar aja kalau memang kita menggunakan software ini, karena dia agak berat untuk membukanya. Oke, saya share screen dulu. Visual Basic-nya. Kelihatan nggak? Halo semuanya, kelihatan? Oh, kelihatan enggak? Kelihatan Maya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2008 ya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah file baru, maka kita klik di sini new project ya. New project. Bentar, dia agak lama ya. Nah, ini. Nah, perhatikan kita akan menggunakan Windows Form. Lalu namanya program uji coba misalnya gitu ya. Uji coba. Nah, kita di mana untuk lokasi penyimpanannya gitu. Boleh di file yang akan kita gunakan. Nih kalau saya kan kita browse, saya pilih lokasinya tuh bahan ajar pengajaran 2021 Industrial System Programming. Nanti kalian sesuaikan aja supaya nanti kita nggak bingung kalau kita mau buka lagi di mana mau kita simpan program kita kan gitu. Lalu kita oke-kan dulu sampai terbuka tampilan halaman utamanya. Nah, dia tampilnya seperti ini ya untuk tampilannya. Jadi misalnya kita mau buat di sini form isian ya, misalnya nama gitu ya. Jadi kalau nama itu kan dia sifatnya label ya, label. Jadi kita tinggal klik di sini, kita tarik kemari. Nah, dia akan di sini label namanya gini. Mudah-mudahan nampak ya, memang kecil sekali di sini. Oke, di sini kita akan ganti ini, caranya kita ganti. Kita ganti di sini teks ya, teks itu kita ganti menjadi nama misalnya, nama. Oke, jadi di sini kita geser-geser aja sesuai dengan yang kita rasa itu sudah baik posisinya. Lalu kita mau label lagi, di sini kita tarik kemari. Ya, di sini bisa kita samakan untuk jaraknya. Lalu kita buat di sini misalnya name ya. Name aja. Name. Dan dia udah jadi berubah menjadi name. Nah, kita akan membuat sebuah text box ya. Text box di sini kita lihat
Di sini ada button, checkbox, kita cari yang text box. Nah, ini yang ini text box. Text box yang ini kita drag juga ke form kita. Nah, sini ya. Di sini kita bisa seperti PHP ataupun HTML, kita harus punya atribut atas text box ini gitu. Jadi kita kalau kita mau panggil atau mau kita simpan, kita harus punya namanya gitu ya. Jadi kita namai. Kalau tadi untuk merubah nilai ataupun merubah untuk bukan namanya ya, tampilannya itu tadi di teks. Tapi kalau kita mau ganti namanya itu di name ya. Membedakan antara teks dan name. Jadi kita pilih yang name. Nah, ini kan name-nya text box 1. Ya, jadi bisa kita ganti menjadi txt, itu singkatan dari text box, txt nama gitu. Txt nama. Nanti ini akan kita identifikasi sebagai txt nama. Lalu sama seperti name juga kita sama pembuatannya seperti nama, kita tarik text box, mari. Lalu kita ganti juga namanya. Namanya menjadi txt name gitu ya. Txt name. Oke. Nah, selanjutnya yang jenis kelamin, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita ganti ya. Kalau misalnya label ini nggak perlu kita kasih nama ya, nggak apa-apa. Yang perlu kita kasih nama itu adalah text box ataupun button ataupun combo box nanti. Kalau misalnya label ini cukup kita ganti teksnya aja sesuai dengan label apa yang mau kita buat. Ini adalah jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita mau pakai combo box. Jadi combo box di sini kita seret juga. Nah, seperti ini. Kita ganti juga namanya sama seperti text box yang tadi. Ini kan kita ganti menjadi CMB jengkel. Oke. Nah, untuk isinya itu kita di sini kan ada nih tanda panah. Ya, kita klik edit items. Nah, di sini dibilang enter the string in the collection. One per line, berarti 1 per garis. Misalnya kita buat di sini laki-laki. Lalu di garis berikutnya adalah perempuan. Nah, ini sudah menjadi 2 data gitu dia. Kita klik OK. Lalu buttonnya kita seret ya. Di sini name-nya itu button apa misalnya? BTN simpan. Nanti kita buat di sini BTN simpan. Lalu untuk apanya? Teksnya kita ganti menjadi save atau simpan gitu ya. Mana dia teks. Teksnya mana ya? Nah, ini teksnya kita ganti menjadi simpan. Jadi nanti namanya bukan button 1 lagi, tapi simpan. Oke, seperti ini. Nah, gini aja kita untuk merancangnya ya. Jadi sederhana. Jadi nanti kita tinggal buat aja fungsinya. Mau diapain nih? Mau disimpan atau mau ditampilkan data-data yang sudah diinputkan dari si text box ataupun combo box tadi. Jadi kalau kita mau jalankan ini tinggal di sini ya. Start debugging. Nanti kalau ada error, dia akan tampilin ada error di line berapa gitu. Kalau ini nggak mungkin error karena kita belum ada buat shortcut-nya gitu. Saya nama, ya, lalu name-nya, lalu jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, lalu simpan. Nah, pastinya nggak akan terjadi apa-apa karena disimpan ini belum kita buat event seperti yang di modul tadi kan sifatnya ini event. Jadi kalau misalnya kita mau ketika diklik simpan, maka kita akan
berikan script atau perintah di button simpan ini. Ya, contohnya kita kalau caranya itu bisa kita klik 2 kali. Klik 2 kali di buttonnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di baris inilah nanti akan kita berikan scriptnya mau kita apain setelah tombol simpan itu diklik gitu dia. Oke, mungkin sampai di situ ya sekilas tentang Visual Basic ini. Kira-kira ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri Zoom-nya? Nggak ada? Nggak ada ya. Jadi nanti boleh dicoba dicari-cari dulu untuk program Visual Basic ini ya. Kalaupun nggak dapat, saya rasa kalau kalian ke kampus, kalian jumpain namanya Pak Amran Manalu, itu adalah laboran kita yang merawat ataupun yang menjaga lab komputer kita. Pastinya Bapak itu punya tuh file Visual Basic. Itu minta aja sama beliau. Pasti ada kalau kalian mau. Tapi kalau nanti saya kabarin kalau saya ke Medan supaya nanti saya kasih file Visual Basic-nya. Oke? Atau ada yang udah install? Ada? Maya udah? Pak, kalau misalnya Bapak kirim dari Gmail bisa, Pak? Bisa juga sih. Ide bagus. Cuman kalian membutuhkan paket data yang besar. Cari WiFi lah nanti ya, Loga. Karena bergiga-giga. Ya, kalau saya Iya, Pak. di kampus ya mungkin besok lah saya upload melalui Google Drive ya, Loga ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Oh ya, Loga sekalian nanti saya kirim kontrak kuliah kita ya, Loga. Nanti ditandatangani digital ya, Loga. Nanti saya kirim japri ke Loga tentang kontrak kuliah kita. Oke? Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, mungkin sampai di situ saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Jangan lupa nanti absen di Google Classroom ya. Dan nanti modul ini akan saya share dan rekaman videonya. Mungkin rekaman video besok ya. Karena ini paket kuota saya juga nggak sanggup kayaknya untuk upload untuk malam ini juga ya kan. Ini walaupun 40 menit bisa sampai 3-4 giga kalau udah dikonvert. Apalagi kalian kan resolusinya tinggi menggunakan handphone kan. Kamera handphone itu kan sekarang udah besar-besar apanya megapikselnya. Makanya mukanya si Harpinka glowing dia karena handphonenya bagus kamera depannya gitu. Nah, kalau pakai laptop seperti saya masih pakai VGA webcamnya gitu. Saya di rumah orang tua saya nih, jadi webcam saya ketinggalan di rumah. Ini saya di kampung. Makanya ini pakai webcam bawaan dari laptop. Jadi seperti inilah, agak delay dia. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, ya, tetap semangat. Saya akhiri dengan selamat malam untuk kita semua dan salam sehat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya.